Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat-sahabat surga yang saya cintai, semoga waktu yang disisihkan mengalahkan kegiatan-kegiatan lain yang pasti semua orang memiliki tugas dan kegiatan dari peran kehidupannya. Tetapi menyisihkan waktu untuk 3 jam kita berdiskusi agar memiliki bekal, agar bisa membaca Al-Quran dengan isinya, sehingga pada saatnya kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli surga secara bersama-sama. Karena kita menginfakkan waktu dengan tidak sedikit. Ditambah pula sahabat-sahabat yang sudah mencoba membaca, mencoba mengerjakan sendiri, mencoba berdiskusi bersama-sama, mencoba berdiskusi dengan hal-hal lain, mencoba mencari YouTube, mencoba mencari literatur lain, mencoba mengkompar dari pekan by pekan, di mana bahan-bahan yang sudah di-print dibaca ulang, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga itu menjadi amal dan menjadi bekal di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita masuk ke materi pekan ke-10. Di tingkat 2 ini sudah tidak terasa kita sudah masuk ke tingkat 2. Materi ini saya gambarkan sebentar posisinya. Baik. Materi ini termasuk klasifikasinya bab 3, yaitu perubahan kata sesi pertama, karena nanti ada perubahan kata sesi kedua. Ini sebagai subbab dari tasrif istilahi atau sigoti. Pagi ini kita akan berbicara tentang tasrif istilahi atau sigoti. Jadi kalau kita lihat di sini informasinya, bahwa tasrif istilahi atau sigoti ini di dalam ilmu shorof, tasrif diistilahkan di dalam 2 jenis. Yang kemarin kita sudah mencoba mengenalinya, mendekatkan dirinya dengan 2 tasrif ini. Yang satu namanya tasrif lugawi, yang satu tasrif istilahi. Lugawi dan istilahi ini kadang-kadang di dalam literatur ada yang mengatakan lugawi itu tasrif domiri. Mengapa disebut tasrif domiri? Karena lugawi itu perubahan dari kata tersebut yang kita sebut sebagai wazan. Wazannya itu berubah diakibatkan perubahan domir. Sedangkan istilahi itu berubah karena perubahan bentuk kata atau sigot. Perubahan bentuk kata itu dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke fi'il amr, ke fi'il nahi, bahkan sampai ke isim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alam, isim masdar, isim alat, dan sebagainya. Itu adalah istilahi, ya. Kita ulangi lagi, itu yang sudah kita jelaskan pekan lalu dan pekan-pekan sebelumnya. Di dalam definisinya, selalu dari berbagai literatur saya ambil definisi yang paling mudah dan paling cocok untuk bagi kita yang kelas umum, ya. Kalau di kelas-kelas pesantren definisinya lain. Kalau kita kelas umum begini, tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya, yaitu domir, ya. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk kata atau sigotnya, ya. Perubahan dari bentuk asli fi'il madi. Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan fi'il madi itu adalah fi'il asli. Sebetulnya kemarin saya sudah katakan di dalam sebuah gambar 3 dimensi, fi'il madi itu dipakai sebagai viewport, ya. Sebagai viewport atau sebagai titik pusat.
atau di dalam matematika itu kalau itu gambar tiga dimensi itu adalah titik 0,0-nya, itu namanya fiil madinya. Jadi dari fiil madi bisa dirubah ke bentuk fiil mudhari, ke isim masdar, isim fa'il hingga fiil amr. Itu adalah yang dimaksud dengan tasrif istilahi atau sigoti. Begitu contoh di sini perubahan bentuk kata pada tasrif istilahi itu misalnya dari kataba fiil madinya sedang menulis, domirnya tentunya mustatir, dia laki-laki. Apa itu mustatir? Kok baru dibicara mustatir? Sebelumnya sudah ada di pekan lalu dibuka lagi. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah lupa lagi, buka lagi gitu ya. Yaktubu sedang menulis gitu. Nah, sedang menulis atau akan menulis ini termasuk fiil mudhari ya. Juga sama domirnya adalah mustatir ya, dia laki-laki. Terus saja diulangi, diingatkan. Semua ilmu-ilmu yang di belakang diterapkan kalau kita melihat sebuah kata aja sudah ketahuan di situ gitu ya. Oh, ini adalah bentuknya ini, kelompoknya ini dan sebagainya. Kitabatun tulisan gitu ya. Kitabatun ini nanti masuknya adalah ke isim masdar. Katibun gitu ya. Katibun di sini ada juga sebagai penulis gitu. Penulis itu adalah isim fa'il, katibun. Maktubun yang ditulis itu adalah isim maf'ul. Maktubun isim maf'ul. Boleh saudara tulis di sini? Boleh, tulis, tulis, tulis biar kertas itu tidak bersih sehingga mudah besok untuk merimainnya gitu. Tulis, tulis, tulis apa yang saya katakan itu ditulis aja gitu ya di sampingnya sehingga menambah informasi. Di sini misalnya ada lagi la taktub. La taktub itu jangan kamu tulis, itu adalah fiil nahi. Ada juga di atasnya uktub. Kamu tulislah, itu fiil amar. Nah, perubahan dari sejak yang namanya bentuk telah menulis menjadi bentuk penulis, menjadi bentuk tulisan, menjadi bentuk yang ditulis, menjadi bentuk kamu tulislah, menjadi bentuk jangan kamu tulis, itu semua klasifikasinya sebagai sigot yang berubahnya disebut tasrif istilahi. Begitu. Itu semua adalah berubah bentuk. Gitu. Tetapi di dalam gambar ini kembali lagi. Ini gambar ini menarik. Titik 00-nya itu tadi atau pivotnya itu adalah fiil madi. Kalau biasanya kita turun ke bawah yaitu wahum artinya dia berubah domirnya, maka berubah juga bacaannya gitu. Fa'ala, fa'ala, ya fa'alu dan seterusnya. Kalau kemudian dia mudorik, kalau kemudian dia madi berubah lagi ke bawahnya, amr, uf'ul dan seterusnya ke bawahnya berubah dan seterusnya dan seterusnya. Fungsi berubahnya dari wahumahum artinya dia dan itu semua dipakai. Tetapi kalau yang kita bicarakan pagi ini adalah ke kiri istilahi, yaitu berubah menjadi mudorik dari madi itu menjadi amar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi isim zaman sampai masdar dan seterusnya. Begitu. Nah, mari kita lihat bagaimana perubahan ini mulai dari fi'il madi sampai menembus 12 jenis. Sementara dulu kita berbicara tasrif lugawi ada 14. Fungsi daripada 14 domirnya. Sebetulnya domir itu totalnya ada 18. Sudah dijelaskan sebelumnya, berubah menjadi 14 karena ada beberapa yang sama, yaitu ana dan nahnu. Ada yang sama sehingga disisakan hanya tinggal 14 gitu. Nah,
perubahan-perubahan ke arah bawah ini, tasrif lugawi, bisa diterapkan juga ke setiap tasrif istilahi. Madinya bisa, amernya nanti diturunkan lagi ke bawah, mudoriknya. Begitu juga nanti ketika isim. Tetapi isim tentunya tidak perlu 14, seperti hanya amar, hanya 6. Bagaimana dengan isim? Isim pun nanti akan memiliki hanya 6 ke bawahnya. Begitu. Ya, untuk yang isim. Mari kita baca tulisannya di bawah. Contoh tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk atau sigot, terdiri dari 12 wajan yang sering dipakai dalam Al-Quran. Kok 12? Kalau saudara literatur, baca literatur, ada yang 10. Nggak apa-apa. Karena pemahaman kiai yang membuat buku tersebut mengatakan bahwa fi'il mazhul itu tidak masuk dalam sigot, boleh. Tapi ada juga yang membuat 14 wajan. Nanti ada lagi tambahannya, dua lagi, yang tapi itu jarang di dalam Al-Quran, dan itu juga bagian daripada fi'il majhulnya. Itu kemudian juga ditambahkan menjadi 14. Nah, dari pengamatan yang saya baca dari berbagai literatur, yang pas adalah cukup 12 saja. 10 mengakibatkan majhul tidak dimasukkan sebagai perubahan, padahal itu sebetulnya berubah. Dari harokatnya jadi berubah, begitu. Kemudian juga artinya menjadi berubah. Nah, oleh karena itu kita masukkan. Jadi kita menggunakan mazhab yang menggunakan 12 wazan. Jadi jangan khawatir. Kalau saudara mulai rajin, memiliki banyak-banyak literatur, ada berbeda pendapat, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian saudara harus beristihad, mencari kebenaran menurut ukuran saudara. Dan itu yang harus saudara yakini. Dan kemudian itulah yang menjadi saudara mudah. Kalau yakin dengan apa yang saudara yakini, maka saudara akan dengan mudah belajar ke belakangnya. Jangan mencela-mencela. Jangan ikut sana ikut sini tanpa punya keyakinan. Jangan, hati-hati. Nah, kalau saya belajar dari Kiai A, Kiai B, kemudian saya lihat-lihat awal bagus, lama-lama, wah ini berbahaya nih. Nanti akan merubah cara berpikir dan sebagainya, tinggalkan. Saya juga ketika belajar ke kiai yang B di gini-gini, oh sampai ininya cocok, tapi bagian ininya tidak cocok. Dalam otak itu ditinggalkan. Ketika masuk ke yang ini cocok lagi diambil. Begitu. Itulah ilmu. Ilmu apapun, saudara-saudara sekalian. Termasuk nanti ketika saudara sudah masuk ke level Arab gundul, sudah masuk ke level Arab harian, sudah masuk ke level tarjamah, tasrif dan sebagainya. Tidak selalu bahwa apa yang disampaikan oleh musyrif seperti saya, saudara terima semuanya, tidak selalu. Pilah, Parudi ini ternyata terlalu meringankan. Harusnya nih ada tambahan ini, kok ini disamakan. Silakan, saudara lebih merasa nyaman kalau itu ditambahkan, tambahkan. Gitu. Boleh. Ini ilmu. Yang penting tujuan akhirnya saya bisa menerjemah Al-Quran dan saya mengerti isi Al-Quran. Saya insya Allah mudah-mudahan bisa mengamalkan Al-Quran dan menjadi bekal masuk di akhirat kelak di dalam surga. Itu utamanya. Kalau ada khilafiyah di sini, perbedaan pendapat A dan B di antara kita, nggak ada masalah. Kita jalan bisa. Gitu ya. Maka muncullah angka 12 wazan. Kita teruskan, di mana 12 itu yang saya pilih mulai dari fi'il madi di sini, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, fi'il madi majhul, kata kerja lampau tetapi pasif, fi'il mudhari majhul itu kata kerja akan datang sekarang tetapi pasif. Nah, ini mas bedanya di sini dia pasif begitu. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, fi'il nahi, kata kerja larangan. Sampai 6 ini semuanya kata kerja atau fi'il. Tuh kan gampang. Sedangkan yang 6 sisanya adalah isi masdar, yaitu kata benda atau kata ada juga nyebut kata dasar gitu ya. Kemudian ada isim fa'il, itu yang terbentuk
dari fa'il asalnya, dari subjek, dari pelaku, ya isimnya nanti bisa jadi isim apa saja, gitu ya. Kemudian isim maf'ul itu adalah isim objek atau penderita. Kemudian isim zaman itu adalah isim yang menunjukkan waktu. Isim makan yang menunjukkan tempat. Isim alat adalah untuk menunjukkan alat yang dipakai, begitu. Jadi gampang. Ada 6 fiil, ada 6 isim, begitu. Nah, bagaimana dengan fi'il madi dan fi'il mudhari? Saya tidak perlu menerangkan lagi. Kenapa? Telah dijelaskan dengan rinci. Pada pekan 4, fi'il madi dan fi'il mudhari, judulnya pekan 4 fi'il madi, fi'il mudhari. Bahwa bentuk dari 6 variasi fi'il madi dan fi'il mudhari dapat diperoleh dari kamus dengan menggunakan alat mujarrad. Apa itu 6 variasi? 6 variasi itu kemarin sudah diinfokan, yaitu yang disebut wazan. Balik lagi ke gambar ini. Yang ke belakang itu ada wajan 35 di dalam ilmunya. Tetapi yang dipakai di dalam berbahasa itu adalah 22. Dan yang sekarang kita pelajari adalah 14. Yang banyak sekali dipakai di Al-Quran. Pakailah 14. Nah, di antara 14 ada spesial yang 6 pertama. Itu hanya boleh dipilih satu. Di antara setiap kata yang kita temui harus dipilah, dimasukkan plung ke satu, atau kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, keenam. Nanti dari 1 sampai 6 itu kapan-kapan bisa kita diubah menjadi ke-7, ke-14, ke-12, ke-11 gitu. Itu baru berubah, tetapi dasarnya cuma 6 boleh dipilih. Tetapi berubah ke-7 ke-14 bebas. Nah, bagaimana dengan yang lebih dari 14? Silakan, tetapi itu terlalu sedikit di dalam Al-Quran sehingga kita tidak perlu masuk dulu. Nanti kalau saudara belajar sendiri, ngambil literatur sendiri, boleh. Untuk kelas KBI ini kita pakai 14 dengan susunan seperti ini. Nanti ketika saudara belajar dari literatur lain susunannya beda. Jangankan yang 7 sampai 14, 1 sampai 6 pun beda. Ada yang memulainya kalau kita bilang 1, di sana 3. Yang 2 sama 2. Di sana 1, di kami 3, di kita 3, di sana 1, di kami 5, di sana 6, dan sebagainya. Susunan angkanya tidak perlu, yang penting isinya. Di sini fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ulu yaf'ulu. Yang penting itunya yang kita kenal. Bahwa kemudian itu susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, literatur yang berbeda akan berbeda, gitu. Nah, karena sekarang saudara belajar KBI, biasakan ikuti urut-urutan seperti yang saya katakan tadi. A, A, I, A, U, I, A, I, U, gitu. Ikuti itu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Setiap fa'ala ada 3 kemungkinan. Baru fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ada 2 kemungkinan kalau fa'ila. Kemudian fa'ulu yaf'ulu. Kalau fa'ulu itu cuma 1 kemungkinan. Begitu. Nah, itu yang paling penting kita pegang di kepala kita. Gitu, balik lagi ke pembahasan. Di pembahasan tadi dikatakan bahwa ada 6 variasi. Jangan takut. Saya sebut variasi, tidak variasi atau variasi. Jangan takut. Saudara ngerti itu sudah cukup. Gitu ya. 6 variasi. Ini adalah 6 wajan. Bisa terjadi pada fi'il madi, kemudian nanti juga pada fi'il mudhari. Saudara sudah diajari di pekan 4 fi'il madi dan fi'il mudhari, dan lihat di dinding. Lihat di dinding. Ada dinding saudara sekarang yang halaman 4 itu, saudara lihat yang ada di dinding. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Huwa, huma, hum artinya dia,
Hiya huma huna artinya dia wanita. Nah, coba lihat di dinding saudara. Semua orang ketiga selalu dimulai dengan ha. Semua orang ketiga goib, orang yang dibicarakan, goib itu yang dibicarakan, dimulai domirnya pakai huruf ha. Huwa hum hiya huma hunna. Nah, di mana huwanya untuk tunggal mufrad untuk pria, huma untuk pria berdua musanna, dan hum untuk jamak gitu. Pria. Baru di bawahnya ada untuk wanita, hiya mufrad, huma lagi berdua musanna, dan jamak lagi hunna. Nunnya pakai tasdid untuk jamak. Tuh. Bagaimana dengan yang bawah? Untuk orang kedua, orang yang diajak bicara atau disebut mukhotob 7 sampai 12, semua dimulai dari ada di situ hamzah. Anta antuma antum artinya kamu. Anti antuma antuna artinya kamu wanita. Anta untuk kamu satu orang, antuma kamu berdua, antum untuk kalian, begitu. Nah, semua dimulai dengan hamzah. Kan ingatnya gampang. Dengan mengerti seperti ini menjadi mudah. Baru yang spesial, yang di bawah, yang harusnya ada 6 dijadikan 2 biji saja. Ana dan nahnu. Ana untuk aku, nahnu untuk kami. Gitu. Nah, barulah kita lihat sebelah kirinya. Lihat di dinding. Fi'il madi dengan domir huwa adalah fa'ala. Ternyata berakhiran fathah. Itu huruf akhirnya fathah. Kalau huma fa'ala berakhiran fathah dikasih pemanjang alif di situ. Kemudian baru untuk hum fa'alu. Di situ ada dikasih domah dan diikuti wawu alif untuk jamak hum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Tuh. Jadi kalau begitu huruf akhirannya, kalau saya buat dari atas ke bawah, 419. Masih ingat itu 419? Jangan lupa, di dinding mau ditulisin tuh yang nempel di dinding. 419 apa tuh 4? Empatnya itu yang memiliki harokat fathah. Yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Fa'ala, fa'ala, kemudian fa'alat, fa'alata, gitu. Itu semua lam fiilnya, saya ulangi, lam fiilnya pakai fathah, ada 4. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Semua dimulai dari fathah. Lihat huruf akhiran, ya, huruf akhirnya. Dan ada satu, siapakah yang satu? Fa'alu, yaitu yang pakai domah. Lam fiilnya satu. Dan sisanya 9 lagi, semuanya pakai sukun. Mulailah di situ. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Baru fa'altu, fa'alna. Semua pakai sukun. Lihat di akhirannya. Ya. Itu namanya 419. Kenapa Pak Rudi memberikan 419 maksa banget untuk mengerti 419 pada fi'il madi? Nanti ketika saudara-saudara bermain dengan yang namanya tasrif itu menjadi penting. Dan saudara akan dengan mudah mengecek tasrif kita ini benar atau tidak. Begitu. Lihat lagi di dinding untuk di halaman 9 pekan 9-nya pekan 4 halaman 9 fi'il mudhari yang ada di dinding. Fi'il mudhari juga sama, huwa huma haknya semua untuk orang ketiga, anta antuma semua untuk orang kedua. Di sini kemudian ada yayu tatu nanu anita, jangan lupa itu ada anitanya kalau fi'il mudhari. Tapi yang paling penting lihat akhirannya di situ, gitu ya. Ada 5 yang memiliki lam fiilnya diharokati sebagai domah.
Satu, kasih mek kuning. 4, 7, 13, 14. Apa itu? Yang pertama, itu sebagai ciri khasnya dari fi'il mudhari berakhiran domah u. Karena dia rofa. Itu ya. Lihat nomor satu. Yaf'alu. Nggak berubah slide-nya Pak Yaf'alu. Rudi. Kenapa? Slide-nya nggak berubah. Iya memang tidak berubah. Oke. Ini sedang membuka pekan keempat halaman 9 yang ada di dinding para peserta. Yang ada di dinding para peserta. Coba dilihat lagi ya. Di situ yaf'alu huruf akhirannya adalah doma satu. Kemudian di nomor 4 taf'alu itu juga sama doma. Di nomor 7 taf'alu juga. Ini doma juga. Sesudah bertiga ditambah dua terakhir untuk anak nahnu juga af'alu naf'alu. Oh, berarti benar ini ada 5. Ingat rumusnya 5522. Apa itu 5 yang kedua? 5 yang kedua itu yang ada nunnya, nanti di mana nunnya bisa dihilangkan ketika dia berubah menjadi nasab, menjadi jar. Sekarang ini ceritanya ketika rofa, yaitu yang nomor 2 ani. Semua yang berdua itu ani. Kemudian nomor 5 juga ani, taf'alani. Kemudian nomor 8 juga ani, taf'alani. Kemudian juga nomor 11 taf'alani, ani sudah 4. Yang kelimanya apa? Naik sedikit. Ina. Nah, itu ada nun juga. Nah, itu gampang ukurnya. Semua yang dua, ani, ditambah naik sedikit dari yang terakhirnya ke ina untuk wanita tunggal. Itu ya, orang kedua mufrad. Nah, kalau sudah 55 ada dua. Dua yang lain apa? Dua yang lain yang jamak baik laki-laki maupun perempuan, yaitu una belakangnya. Yaitu nomor 3 dan nomor 9. Una. Tuh. Dua itu pakai una. Dan kemudian kalau gitu sisa yang dua apa? Itu adalah dua yang tidak akan pernah berubah. Baik saat rofa nanti berubah menjadi nasob, berarti berubah menjadi jajar pun tidak akan pernah berubah. Siapakah dia? Siapakah dia? Yaitu nomor 6 dan 12. Yaitu untuk jamak. Itu baik itu saat goib untuk wanita, dan jamak baik itu saat muhotob atau jadi orang kedua wanita. Jadi yang wanita-wanita ini pasti dia pakai sukun dana, dan itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh nunnya dihilangkan dan tidak boleh berubah. Nah, jadi gampang si 5522 ini, 5522 ini menjadi nanti akan menjadi mudah ke belakangnya. Nah, reverse lagi ke berikutnya. Di sini dikatakan fiil amr dan nahi. Sudah dipelajari di pekan 5 gitu. Bahwa pembentukannya bisa dilakukan dari fiil mudhari atau dibuat langsung dari maujun untuk membuat fiil amr atau fiil nahi itu ya. Cara pembuatannya dan sebagainya. Tapi kalau saudara lihat di dinding yang sudah saudara print, yang sudah saudara tempel di dinding, pekan kelima di halaman 2 yang menempel di dinding, itu ternyata yang berisi cuma nomor 7 sampai 12. Coba lihat di dinding. Nomor 7 sampai 12 dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oh, ini yang tadi kata Pak Rudi itu muhotob orang kedua, karena ini kata perintah begitu. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala lagi, if'alna. Di sini gampang, 1, 2, 3 saja kalau 6 itu. 1, 2, 3 apa? 1 untuk jamak pakai domah waw alif, yang asalnya belakangnya ada nun, nunnya dibuang. Aslinya kan di sini ada nun setelah waw nun gitu ya. Una, naknya dibuang jadi u saja. Gampang tuh yang nomor 1 untuk jamak laki-laki una gitu. If alu. Tetapi yang duanya siapa? Yang duanya siapa? Paling gampang itu selalu
yang dua orang itu dua sama selalu. If'ala baik untuk laki-laki, if'ala baik untuk perempuan sama. Asalnya ani, 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 nih-nya dibuang, tinggal a gitu. Berarti sisanya 3. Siapakah 3? Dia yang bersukun gitu. Sorry, tadi kebalik. Yang 2 itu adalah yang bersukun, yang pertama dan terakhir. 7 dan 12, mohon maaf, itu yang 2. Yang bersukun. If'al dan if'alna, itu yang 2. Yang 3 tadi adalah orang yang 2 orang, ditambah ina lagi yang naik sedikit dari 11. Selalu 11 dan 10 itu digabungkan. Jadi saya ulangi kalau gitu. Yang 1 adalah yang doma, yang nomor 9, yang jamak, yang antum, if'alu. Yang 2 adalah yang sukun, yang pertama dan terakhir, if'al dan if'alna. Itu yang sukun, untuk yang pertama dan terakhir, yaitu untuk tunggal laki-laki dan jamak wanita, yang tidak pernah berubah, itu 2 itu sukunnya nggak boleh hilang. Dan kemudian ada sisa yang terakhir, untuk orang yang jumlahnya 2, yaitu ani, 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 ani tadi, nunnya dibuang tinggal a, naik sedikit ada juga tunggal wanita, ina ikutan, gitu jadi nomor 3. Bagaimana dengan yang di dinding yang halaman 8 dari fi'il nahi? Lihat lagi di dinding. Tidak ada bedanya dengan fi'il amr, cuma berbeda di depannya. Kalau fi'il amr itu pakai, di situ adalah hamzah wasol. Kalau di sini pakai la, ta. La-nya adalah sebagai huruf kolom 9, la tajum, la. Kemudian ta di sini sebagai pengganti tadi dari hamzah wasolnya. Jadi diganti dengan ta di sini. Belakangnya sama. Seperti fi'il amr. La ta, jadi la taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Itu adalah fi'il amr dan fi'il nahi. Bagaimana dengan cerita fi'il madi majhul dan mudhorik majhul? Sudah diterangkan di pekan 9. Judulnya maklum dan majhul, madi majhul, mudhorik majhul, naibul fa'il. Bahwa pembentukannya bisa dari fi'il madi dan dari fi'il mudhorik, yang dengan aturannya sangat mudah. Saudara lihat di pekan ke-7 yang sudah nempel di dinding, yang asalnya dari halaman 8. Di situ apabila kita mau membuat majhul dari fi'il madi, sederhana aturannya. Fa fi'il diubah semuanya menjadi berharokat doma, fa'ala jadi fu'ila. Gitu. Asalnya fa'ala jadi fu'ila. Bagaimana dengan fa'ila? Jadi fu'ila juga. Bagaimana dengan fa'ula? Jadi fu'ila juga. Tetap aja kalau majhul mah apapun yang 6 wajan tadi bisa jadi fu'ila. Gitu. Saudara lihat di situ di halaman 8. Dan kemudian nanti ketika saudara mengenal di wazan 7 ke 14, itu ada aturan tambahan. Aturan tambahannya masih ingat apa? Apabila berhuruf mati, berharokat mati, dia tetap mati. Yang hidup dikasih domah gitu. Untuk di bagian depan, sisipan di depan, awalan maupun sisipannya, baru kemudian akhirannya sama gitu ya. Sedangkan kalau dia itu fi'il mudhorik, kalau fi'il mudhorik dari awal wajan 1, coba lihat di dinding ya, di pekan 7 halaman 4 maupun pekan 7 halaman 6, itu untuk fi'il mudhorik tidak ada perubahan tambahan gitu. Jadi semua sama kalau fi'il mudhorik dari 1 sampai 14. Yang pertamanya fa fi'ilnya dikasih dengan doma, kata huruf 1 terakhir atau disebut juga ain fi'il itu dikasih fathah. Baik itu untuk wajan 1 sampai 6 maupun fi'il madi dari 7 sampai 14, gampang. Begitu. Itu sudah dijelaskan semuanya di
pakan 7. Nah, yang pagi ini kita ingin jelaskan di sini adalah mulai dari isim fa'il. Isim atau wazan isim fa'il untuk setiap wajan pada sulasi mujarrad adalah sama. Enak ini. Ini juga ternyata sama dengan majhul itu. Aturannya cuma satu untuk wajan 1 sampai 6, yaitu fa'ilun. Fa'ilun. Kan ada itu salah satu ciri daripada isim. Dari 8 berwajan fa'ilun. Ya gitu. Ciri-ciri isim itu ada 8. Nah, salah satunya berwajan fa'ilun. Berwajan fa'ilun. Kenapa berwajan fa'ilun? Itu adalah salah satu juga ciri isim fa'il. Kalau gitu apa cirinya di sini? Fa'ilun itu sederhana. Dia ada alif pemanjang setelah fa'il. Fa'ilun. Nah, itu tandanya itu aja. Itu. Contohnya untuk kataba menulis katibun yang menulis. Qatala membunuh, qatilun yang membunuh. Begitu. Ya. Khusus untuk wazan 6, faula yaqulu tidak memiliki bentuk isim fa'il karena berupa kata sifat. Ini hubungannya dengan lazim dan muta'addi. Ini hubungannya berteman dengan majhul. Gitu ya. Di sini pasti kalau tidak ada majhul juga tidak ada maf'ulnya, begitu ya. Maka tidak ada fa'ilnya di situ, fa'il. Begitu juga nanti di maf'ulnya. Nah, kita lihat sekarang si maf'ul ya. Isi maf'ul sama dengan isi fa'il. Wajan isi maf'ul ini untuk setiap wajan pada sulasi mujarrad adalah sama, yaitu mengikuti dari bentuk maf'ulun. Maf'ulun. Contohnya dari kata bak menulis menjadi maktubun. Maktubun. Semua yang fa diganti dari kapnya, ain diganti menjadi taknya, lam diganti dengan ba. Ikuti semua aturannya sama, ada mimnya di situ di fathah dan kemudian sebelum terakhir setelah tu yang kedua itu dikasih dengan waw. Maktubun. Asalnya kataba jadi maktubun. Maktubun yang ditulis gitu ya. Jadi contoh nazaro melihat menjadi mangdurun. Mangdurun yang dilihat gitu. Jadi semua fiil yang tergolong dalam fiil lazim, kata kerja yang intransritif atau yang tidak butuh maf'ul, udah dijelaskan juga pekan-pekan sebelumnya, maka tidak memiliki isi maf'ul ini. Tadi tidak memiliki isim fa'il juga. Dikarenakan semua fi'il wazan fa'ula yaqulu tidak memiliki maf'ul, yaitu fi'il lazim, maka tidak memiliki maf'ul. Gitu. Bagaimana dengan isim zaman dan isim makan? Isim zaman tidak semua kata kerja memiliki isim zaman, nama waktu. Di tasrifnya ada. Dibuat aja sama kita tasrifnya. Nggak apa-apa kalau di tasrifnya. Cuma harus dicari nama sehari-harinya apa. Gitu ya. Ini kan nama generiknya kalau yang kita tasrif. Tapi nama sehari-harinya nanti punya nama sendiri. Gitu ya. Misalnya, tempat makan. Kalau kita sebut di Indonesia meja makan. Gitu. Ya, kalau di Saudi Arabia sana dari dulu nggak ada meja makan, dia makan di bawah saja. Tempat makan ya itu, gitu ya. Kalau di kita meja makan, gitu. Ya, begitu juga tempat duduk. Kalau kita ada namanya kursi. Ya di sana zaman dahulunya kursinya itu di bawah, sekarang sudah ada di atas, begitu ya. Jadi tidak semua kata kerja memiliki isim zaman, yaitu waktu juga isi makan, nama tempat. Juga isim alat ya. Tidak semua walaupun bisa ditasrif mungkin nanti tidak ada. Itu dalam pengganti kata generiknya. Hanya kata kerja tertentu saja yang memiliki bentuk ini. Bahkan ketika kata tersebut pada umumnya, jadi nanti selain yang bisa ditasrif, ada beberapa tiba-tiba muncul walaupun tidak banyak. Isim zaman isim makan itu pada umumnya bisa ditasrif, tetapi kemudian ada beberapa
dia termasuk simai. Jadi dari orang Arabnya sudah begitu. Nah, itu ada beberapa, tapi tidak banyak. Berbeda dengan isi masdar. Kalau isi masdar justru utamanya simainya. Kalau isi masdar. Kalau isi masdar betul-betul dia simai gitu ya. Nah, kemudian kita ambil satu nama. Tetapi kalau isim zaman dan makan bisa ditasrif semuanya. Hanya beberapa sedikit. Jadi bagi kita yang sedang belajar semuanya saja ditasrif ya, untuk isim zaman dan isim makan. Jadi bentuknya tergantung dari penggunaan di kalangan orang. Namun untuk memiliki pemahaman awal yang baik, maka yang paling banyak muncul yang dibuatkan wazannya. Contoh isim zaman dan isim makan yang paling banyak muncul 3, yaitu maf'ilun, maf'alun, maf'alatun, itu yang paling banyak. Gitu. Maka isim zaman itu saudara boleh sebut sebagai maf'ilun, boleh juga maf'alun, bebas gitu. Maf'alatun juga bebas. Tetapi biasanya orang menggunakan kalau tadi maf'ulun, ini maf'ilun gitu ya. Jadi bayangkan perbedaannya cuma sedikit. Kalau maf'ulun itu ain fiilnya pakai domah, kalau fiil isim zaman dan isim makan boleh pakai kasroh, boleh pakai fathah. Jadi artinya selain daripada domah masuknya ke isim zaman, isim makan. Kalau dia domah masuknya ke isim maf'ul, begitu. Gampang kan? Maf'ilun, maf'alun, maf'alatun itu. Nah, contoh misalnya beberapa kata yang termasuk isim zaman. Walada, telah melahirkan. Maulidun, berarti maulidun itu waktu kelahiran. Itu masuknya ke sini. Maulidun. Sedangkan wa'adha, telah menjanjikan, menjadi waktu yang dijanjikan. Mau'idun. Mau'idun juga sama, ini masuknya ke situ. Tapi beberapa kata yang memiliki bentuk isi makan kita tunjukkan di sini. Contohnya, sajadah, telah bersujud menjadi masjidun. Nah, itu masuk ke situ juga. Kemudian kataba, telah menulis, kok menjadi bukan tempat menulis? Nggak boleh kalau terjemahan. Untuk tasrifnya kita sebutnya tempat menulis. Tetapi tempat menulis kemudian di dalam keseharian berubah menjadi kantor sebagai contohnya. Salah satunya similarity-nya jadi maktabun. Karena waktu kita pergi haji itu kemudian ada kantor urusan agama di bagian A, di bagian B, kemudian di situ ada rumah-rumahnya, maka itu disebut maktab A, maktab B, maktab C. Yang ditunjuk adalah kantor urusan agamanya. Tetapi orang Indonesia menganggap disebut maktab itu tempat tidurnya. Bukan. Tempat kerja para pekerjanya. Maktabun. Gitu ya. Maktabun, kantor boleh. Gitu. Kemudian laiba, telah bermain. Jadi mal'abun, tempat bermain. Nanti di sini di Indonesia namanya di situ jadi playground gitu ya. Indonesia sudah terkenal, oh kita main dulu ke playground gitu. Itu namanya mal'abun, tempat bermain, begitu. Ya. Namun ditemukan juga isi makan yang mengandung wajan maf'alatun tadi, selain 2 tadi. Ya, contoh yang ini kan ini masuknya kedua. Ini yang ketiga, maf'alatun. Contohnya adalah darosa, telah belajar, sekolahnya menjadi madrasatun. Itu sekolah, dari telah belajar jadi di situ tempat belajar, madrasatun, dari maf'alatun, madrasatun, maf'alatun. Itu. Hakama, telah menghukum, jadi mahkamatun. Kita sebut mau mahkamah boleh, maka pengadilan boleh gitu ya. Atur aja, ditentukan aja dengan konteksnya, begitu. Nah, isim alat juga sama. Seperti dikatakan di atas bahwa isim alat juga sebenarnya banyak yang menggunakan simai. Namun dibuatkan wazannya yang paling banyak muncul, karena ini yang paling banyak. Mif'alun, mif'alatun, gitu. Ya. Ada yang kemudian berpikir, oh kalau gitu mif'alun kalau nanti isimnya gendernya muzakkar. Mif'alatun karena ada tun,
itu artinya nanti biasanya dipakai untuk isim-isim yang mu'anats, yang wanita, mif'alun untuk yang mujakan. Silahkan mulai dimasukkan di kepala. Tapi yang jelas dua ini muncul, mif'alun, mif'alatun. Tetapi untuk memudahkan diambil satu saja. Nanti di dalam kita berpikir cukup aja mif'alun. Kalau gitu bedanya isim alat dengan maf'ul dengan isim zaman apa? Lihat depannya mi, mi. Ah, itu alat. Kalau ma ada dua kemungkinan. Au maf'ul, itu maf'ul. Kalau ai atau aa itu isim zaman, isim makan. Tapi kalau sudah mulai dengan mi, itu alat. Gitu. Mif'alun, mif'alatun. Beberapa kata yang memiliki bentuk isim alat, masaha telah menghapus menjadi mimsahatun, penghapus. Nah, sorry, ini jadi namanya penghapus. Doroba telah memukul menjadi midrobun, alat pemukul. Kalau saudara boleh sebut raket, boleh. Saudara sebut pakai stick, boleh. Saudara sebut pakai stick golf atau stick kasti atau apapun boleh. Tapi alat pemukul lah dia, gitu ya. Kemudian sataro telah menggaris menjadi penggaris, mistarotun itu penggaris. Kemudian masdar. Nah, ini kata benda. Paling gampang terjemahan kita kata benda gitu lah. Sebetulnya tidak semuanya kata benda ya. Sebetulnya masdar atau kata benda tidak termasuk pada jenis objek kiasi atau bentuk yang memiliki rumus atau wazan, sebetulnya tidak ya. Yang memiliki kebakuan ini. Akan tetapi lebih cenderung pada simai. Lebih cenderung pada simai. Ya, lebih cenderung pada apa yang sudah dikatakan oleh orang Arab. Tidak memiliki wazan yang baku, bentuknya tergantung dari penggunaan di kalangan orang Arab. Namun bentuk masdar yang umum dan kemudian kita sepakati ditampilkan sebagai wakil daripada masdar, kita menggunakan wazannya adalah fa'lan. Fa'lan kita pakai itu sebagai kunci kata masdar fa'lan. Beberapa kata yang memiliki bentuk masdar, contohnya nafisa telah beranak menjadi nafsan beranak gitu. Kalau orang kita bilangnya nifas, nah itu ceritanya ibu-ibu ya. Naharo telah mengalir, nahron aliran gitu. Alima telah mengetahui, ilman pengetahuan. Nah baru ini masalah. Alima, ilman. Padahal alima harusnya menjadi alman, harusnya kan jadi alman, begitu. Tetapi bila mengikuti masdar fa'lan ini harusnya jadi alman. Itulah sebabnya masdar banyak yang termasuk simai. Hanya dapat dipastikan dengan cara membuka kamus. Nah, untuk masdar buka kamus. Kalau yang lain boleh langsung saja ditasrif. Tetapi kalau untuk masdar terpaksa harus buka kamus, yaitu saat menggunakan muzarod, saat mencari arti di kamus akan diperoleh kalau di dalam kamus itu, di dalam kaukaban pakai dalam kurung. Kata di dalam kurung itu kata pertama paling kanan namanya fi'il madhi, kata yang tengah fi'il mudhari, kata yang kiri adalah isi masdar. Jadi kalau saudara membaca kaukaban yang ini sekarang saudara sudah sangat familiar karena sudah sering saya suruh saudara membuka. Kalau dulu ini buku bersih kalau dulu. Sekarang karena saudara sudah diajari di level 1 dan 2 menghafal KSDU. Sekarang saya suruh ajari membuka, bukalah. Sampai ini yang namanya kaukaban sudah robek-robek bagus. Sudah berkuning-kuning kena stabilo yang sudah kebaca, kasih stabilo supaya mencari lagi gampang begitu. Nah, di situ pakai dalam kurung. Pertama saya kenalkan hanya dalam kurung dulu. Paling kanannya fi'il madhi, keduanya fi'il mudhari, ketiganya adalah masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari sering dipakai untuk mencari apa? Mencari dia termasuk wazan mana. Lihat fi'il madhi mudharinya, kombinasinya apa? AA berarti wajan 1,
AI berarti wajan 2, AU berarti wajan 3, IA berarti wajan 4, II berarti wajan 5, UU baru wajan 6. Kalau melihat dari sini. Sekarang ditambahi paling kirinya ada masdar. Nah, ilmu lagi. Oh, masdar tuh ini gitu. Nanti ditambahi lagi. Pekan lalu dan pekan ini sudah saya tambahi, baca di bawahnya untuk menentukan benar. Karena masdar yang ditulis di sini itu masdar yang pakai fa'lan pada umumnya. Ada juga yang sudah pakai simainya. Kalau mau cari yang benar, cari di bawahnya masdarnya, ada contoh-contoh masdarnya di bawahnya. Begitu. Jadi, mari kita lihat sekarang bahwa contoh daripada masdar jama'a, yajma'u, jam'an. Halaman berapa itu jama'a? Tolong para kelas yang hadir cari jama'a halaman berapa? 75. Halaman 75. 75. Halaman 75 jama'a tulisannya yajma'u, tulisannya jam'an gitu. Fi'il madi, fi'il mudhorik, fi'il madi, fi'il mudhorik dan masdar. Sekarang karena kita sedang belajar masdar, coba lihat jam'an. Secara keseluruhan tasrif istilahi, tetapi saya katakan tadi cari di bawahnya kalau ada turunan dari jamaah itu memiliki juga masdar-masdar yang lain dengan tujuan, dengan arti, dengan makna yang berbeda. Maka secara keseluruhan tasrif istilahi dapat dibuat dengan sederhana pada tabel berikut. Untuk wazan sulasi mujarod, yaitu wajan 1 sampai dengan wajan 6. Nah, supaya saudara belajarnya mudah, 1 sampai 6 dulu wazannya, jangan yang lain-lain dulu. 1 sampai 6 dulu. Di sini dapat kita lihat ternyata fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. 1, 2, 3. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Itu yang digadakan 4 dan 5. Baru fa'ulu yaf'ulu. Itu yang 6. Untuk madi dan mudhari. Sedangkan fi'il majhul sama 1 sampai 6 fu'ila. Mudhari majhul yuf'alu. Gampang banget ya. Iya. Kemudian amr bagaimana? If'al, masih ingat ini? If'ala, ini if'al untuk amrnya. If'al. Kalau ternyata if'al, if'il berikutnya uful. Apa sih? Setiap yang di depannya, setiap yang ain fiilnya adalah domah, maka itu ya. Di depan dikasih hamzah wasolnya pakai domah juga, jadinya uful. Uful ada 2 gitu, yang uful nomor 3 dan nomor 6. Tetapi yang nomor 6 nanti tidak ada. Di dalam buku dikatakan ada, di dalam teorinya ada, tapi nanti di dalam operasionalnya tidak ada yang ke-6 ini. Sehingga cukup 1 aja kalau gitu yang mewakili uful itu, yang nomor 3. Nah, sedangkan yang pakai if'al, if'il, if'al, if'il ada di 4 yang ini. Begitu, fi'il amr. Fi'il nahli sama dengan fi'il amr, cuma ditambah lata, lataf'al. Semua lataf'al sama gitu. Ya. Cuma bedanya apa? Lata itu semua sama, baru kemudian ain fi'ilnya berubah. Lataf'al, lataf'il, lataf'ul, lataf'al, lataf'il gitu. Nah, baru kemudian yang ini kan sudah dikenal semua nih, si fi'il. Betul, kita sudah kenal. Yang 6. Sekarang kita pelajari 6 yang kedua. Yaitu ada isim fa'il, fa'ilun. Sama 1 sampai 6. Maf'ulun. Sama sampai 1-6. Kemudian ada isim makan dan zaman. Tadi ada banyak ternyata. Ada maf'alun, maf'ilun, maf'alatun, maf'ilatun. Tetapi kita pakai 1 saja untuk dihafal. Yang pakai ma, tetapi berikutnya bukan menggunakan domah. Kalau maf'ul menggunakan domah, maf'ul. Kalau isim zaman dan makan, maf'al atau maf'il. Nah, boleh. Gitu cara berpikirnya. Kemudian isim alat dimulai dari mif'alun. Kemudian isim masdar diambil fa'lan.
Sebetulnya yang paling banyak si main. Sehingga nanti di tamyiz 2, saudara akan belajar dilakukan. Lagunya begini, lagunya tuh begini ya. Lagunya diambil begini untuk memudahkan saudara. Madi, mudorik, amar, fa'il, maf'ul, makan zaman, alat, masdar. Sehingga lagunya fa'ala yaf'alu if'al, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ilun, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fa'ilun, fa'lun, fa'lun. Fa'ala fi'il madi, yaf'alu fi'il mudhari', if'alun fi'il amr, fa'ilun fi'il isim fa'il, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim alat, fa'lan isim masdar. Begitu, nanti dinyanyikan. Jadi ingat, silahkan kalau mau diingat. Tapi kalau mau dimengerti, boleh juga. Gitu. Ya. Jadi pada tabel tersebut, tabel yang sederhana ini istilahnya cuma segini aja ilmunya. Segini aja. Jadi nanti ini statusnya akan ditempel ini. Pasti saya kasih tugas tempel. Karena ini penting. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sulasi mujarod, yaitu wajan 1, ini ceritanya untuk wajan 1 sampai wajan 6, memiliki pola yang sederhana, yaitu fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il amr, fi'il nahi, yang sudah dipelajari sebelumnya, berubah untuk setiap wajan, akan tetapi untuk fi'il madi, majhul, fi'il mudhari, majhul, keduanya sama untuk setiap wajan, ya. Tidak ada perbedaan sama sekali, yang ini tidak ada perbedaan. Sedangkan tasrif istilahi pada bagian isim, di sini dapat kita lihat. Isim fa'il dicirikan dengan adanya alif pada huruf kedua, yaitu setelah fi'il. Sehingga terbaca harokat panjang pada fi'ilnya. Tadi ini fa'ilun. Fa'ilun, isim fa'il. Yang kedua, isim maf'ul dicirikan dimulai dengan mim fathah, ma, dan domah pada ain fi'ilnya, maf'ul. Nah, maf'ulun, maf'ulun, dari maf'ul, maf'ulun, gitu. Sedangkan isim makan dan zaman dicirikan mulai dari mim fathah, tetapi bukan domah di belakangnya, di ain fi'ilnya, maf'alun maupun maf'ilun. Jadi nanti maf'alatun maupun maf'ilatun itu kalau dia nanti menggunakan mu'anats, gitu. Sedangkan paling berikutnya isim alat ini gampang, mim kasroh, mi itu adalah alat patah pada inti. Sedangkan masdar kalau tidak ada ciri dari isim fa'il, tidak ada ciri yang pakai mim, yang bertiga ini pakai mim, maka baru itu disebut sebagai masdar. Ya. Fi'il, walaupun di dalam tasrifnya ditulis fi'ilnya patah dan ain fi'ilnya sukun, tetapi kadang tidak mengikuti ini, paling gampang masdar itu yang tidak begitu maka masdar, begitu aja. Ya. Contoh untuk kata wajan fa'ala yaf'alu itu wajan 3, maka dapat memiliki 12 wazan pada tasrif istilahi atau sigotinya ke arah dari madi sampai masdarnya. Kita lihat contohnya, ini contoh. Fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Maka di sini mulai fa'ala gitu. Mulai fa'ala yaf'ulu gitu. Kemudian fu'ila yuf'alu. Apa itu? Madi, mudorik, majhul, majhul. Telah akan sedang telah akan di. Kemudian fi'il amarnya, perintahnya, sama fi'il nahinya, lah perintah itu. Janganlah. La tab'ul, la tab'ul. Begitu.
Bagaimana dengan isim? Isimnya juga fa'ilun, yang isim fa'il. Maf'ulun, yang isim maf'ul. Maf'alun, ya, isim waktu gitu, isim zaman. Waktu apa, tempat apa. Maf'alun, tempat titik-titik. Mif'alun, alat titik-titik. Fa'lan titik-titik an, gitu ya. Itu masdar. Jadi istilah ini dipakai telah gitu, telah memukul, akan sedang memukul, telah dipukul, akan sedang dipukul, pukulah, jangan pukulah, yang memukul, yang dipukul, waktu memukul, tempat memukul, alat memukul, begitu. Dan pukulan gitu. Kalau dikasih contoh di sini dari Nasoro, telah menolong, yang suruh akan atau sedang menolong, nusiro itu telah ditolong, yang suruh akan sedang ditolong, unsur telah tolonglah, la tansur jangan menolong, janganlah menolong, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, gitu. Mansorun waktu menolong, mansorun tempat menolong sama juga, minsorun alat untuk menolong, nasron pertolongan, begitu. Ini contoh. Ya, jadi ke arah kiri itu bisa jadi 14 maujunnya. Ini disebut wajan, ini disebut maujunnya, ini artinya, ini maknanya, ini tasrifnya, ini nomornya. Kalau tidak jelas ya, ini wajannya, gitu. Dibaca pelan-pelan. Insya Allah ini buku sudah sedemikian rupa, semudah-mudahnya. Dibuat dengan bahasa saudara, bukan bahasa aslinya seperti dari kitab gundul. Selanjutnya untuk masing-masing wajan tadi, dari wajan 1 sampai 14 dapat dilakukan hal yang sama untuk ditasrif secara istilahi sigoti yang akan disampaikan pada pekan tersendiri khusus sigoti. Untuk wajan yang tersisa nanti kita bahas di pekan berikutnya. Kemudian juga dari setiap mauzun, yang mauzun itu yang mana? Yang mauzun itu yang ini ya. Yang nasoro tadi, dari setiap nasoro itu yang nasoro, yang suru, nusiro, itu bisa juga ditasib secara lugawinya, domirinya, ke bawahnya pakai pekan 9 itu lugawi, pekan lalu, minggu lalu, ke bawah 14-14-nya, setiap satu-satu. Jadi saudara sekarang sudah punya berapa kata dari satu kata, contohnya tadi zahaba atau nasoro, itu 14 masing-masing, ditambah lagi isim, ada 6. Jadi berapa banyak sudah perbendaharaan saudara dari satu kata nasoro. Dengan ilmu ini langsung punya semuanya, tanpa harus dihafal. Kalau saudara belajar di pesantren semua dihafal itu. Fa'ala yaqulu ifa, fa'ala yaqulu terus ke belakang. Begitu juga nasoro yang suruh terus. Nah kalau di sini sesudah mengerti bentuknya, mengerti tabelnya, apalagi yang di dinding sering kelihatan dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan sekarang rupanya sudah pakai 3 dimensi. Masih ingat tadi gambar 3 dimensi? Sudah clear. Oh ini ke arah sini diikrarkan. Sehingga ketika latihan nih, saya suruh coba saudara membuat kataba ini. Hari ini enak sekali, cuma 3. Ini kita lihat ya. Oke.